Sekali lagi ada boxing, ada kickboxing, dan ada muay thai. Jadi untuk seluruh atlet yang ada di seluruh Indonesia, HSS menerima teman-teman semuanya untuk bisa bertanding dari manapun itu. Tetap jadi untuk seluruh atlet tetap semangat karena kita selalu mau belajar hal baru, menjadi promotor dan balik ke kickboxing. Besok aku bertanding sama Bang Rudi, mungkin sebenarnya aku juga nggak nyangka di titik ini. Kenapa aku nggak nyangka? Karena besok adalah tanding pertamaku di luar rules dan dipertontonkan di seluruh Indonesia. Di luar rules, jadi mungkin besok adalah hal yang sangat gila yang aku ambil. Jadi besok teman-teman semuanya jangan nonton bajakan, saksikan hanya di video pay per view karena kalau bajakan bisa kita pidanakan. Karena besok seluruh atlet termasuk aku berjuang penuh dedikasi untuk kemajuan combat sport di Indonesia. Jadi itu yang mau aku sampaikan. Gitu. Baik, terima kasih Paris, terima kasih Rudy Golden Boy. Ada pertanyaan lagi untuk Bang Paris dan juga Bang Rudy. Ini mungkin dari Bang Paris dulu. Ini di duel pertama meninggalkan banyak drama dan mungkin bisa dibilang anti klimaks untuk duel pertama. Seberapa besar tekad seorang Paris Fernandes untuk menang dari Rudy Golden Boy kali ini? Dan apa yang bikin seorang Paris Fernandes yakin hasilnya bakal berbeda dari pertemuan sebelumnya? Yang pasti kalau kata Bang Rudi aku bocil kematian, besok Bang Rudi nggak akan lagi lihat bocil kematian di atas ring. Besok ya udah selesai lah. Nggak ada lagi cerita-cerita dan ngomong-ngomong. Oke. Udah. Adu pukul aja bener-bener besok ya. Udah pukul. Bang Rudi gimana Bang Rudi? Udah pasti yakin dong besok menang? Dia tadi bilang 90%. Berarti dia sangat-sangat meremehkan saya di kickboxing besok. Belum. Terima kasih. 90% itu belum yakin menurut saya. Jadi ya itu keraguan 10% buat Paris. Oke. 10% aja. 10%. Oke. Jadi besok keyakinannya tetap 90%, keraguannya 10%. Jadi fight yang pertama itu saya kan banyak sekali acara ya. Kayak kolaps dengan Malaysia dan lain-lain, preskon, lalu nganter fighter ke sana, latihan pun juga terganggu. Di fight kedua ini saya udah totalitas, semua udah saya tutup, saya fokus benar-benar untuk latihan. Bahkan yang nanya-nanya hal di bidang di luar pertandingan pun saya bilang jangan kontak saya. Ya kan? Kontak yang lain dulu, setelah pertandingan baru kita bahas. Benar-benar fight kedua ini saya udah berlatih sangat-sangat serius untuk meladeni Mas Yipman. Sampai karantina juga, udah seserius itu lah. Gimana Le? Ini lawan lo besok serius banget nih Bang Rudi nih. Terima kasih Bung Jackie Chan. Dia kan manggil saya Ipman. Ipman. Saya manggilnya Jackie Chan dong. Jackie Chan. Iya biar seru. Wah benar. Terima kasih Bung Jackie Chan. Iya. Oke. Alright. Oke. Bang Rudi adalah petarung dengan basic MMA yang lengkap. Di aturan kickboxing ini apakah lo merasa senjata yang lo punya ini terpangkas karena ini hanya kickboxing bukan MMA? Atau justru ini jadi kesempatan buat buktiin kalau striking seorang Rudy Golden Boy jauh di atas rata-rata atau mungkin bisa dibilang jauh di atas Paris? Oke, masalah MMA ya, saya emang lebih senangnya di striking sih, jujur aja ya. Emang lebih senang striking, seperti yang saya bilang. Jadi kalau dibilang apakah saya lebih memilih MMA atau kickboxing, kayak saya lebih prefer kickboxing sih. Saya lebih senang di kickboxing, lebih senang di striking gitu. Dan berarti emang seorang Rudy Golden Boy mempunyai basic striking yang lebih di atas Paris Fernandes? Itu sangat. Ya udah berlatih. Oke, 2 bulan. 2 bulan. Mencintai kickboxing. Jadi ya saya rasa cukup untuk bisa, ya kan? Bisa apa? Bisa untuk adu pukul sama Bang Rudi dan bisa menumbangkan Bang Rudi. Kira bisa gila dia. Selama 2 bulan latihan kickboxing, apa menurut seorang Paris Fernandes kickboxing itu? Keraskah, beratkah, capekkah? Awal-awal pasti sulit latihan kickboxing, tapi
setelah udah seneng sama kickboxing, udah cinta sama kickboxing, ternyata latihannya ya sakit, tapi namanya latihan, ya semua sakit, prosesnya memang sakit, tapi cuman aku sendiri yang tahu gitu kan, mereka nggak ada yang tahu, dan sampai kakinya belum leluasa lah gitu. Tapi udah dilewati, sakitnya udah dilewati, jadi besok tinggal nendang Jackie Chan aja. Oke. Je, itu jual kesedihan gak itu? Dia ya emang suka begitulah. Apalagi Ya. kau ikut-ikut aja. Ini Dia lawanmu, begini. ini. Ilmu apa? Kami sebut itu sebagai Apalagi aku ini? ilmu malaikat. Ya, jadi dia baik hati Pak. Tapi emang dia baik sih itu. Cuki. Itulah coach. Hati-hati aja, cuman bilang hati-hati. Tuh, hati-hati. Hati-hati, KKJ aja pernah kukalahkan. Apalagi seorang Rudy Golden Boy. Iya kan? Nah. Woi, gas. Oh iya. Oke. Jaga kesehatan, besok tanding. Mantap. Tolong saya titip kaki ya, kaki aja, kaki. Jackson jangan ikut-ikutan Jackson. Jackson dia. Mungkin masalah latihan ya, saya mau menanggapi ya latihan Paris ya. Mungkin orang-orang bilang, wah Rudy nyenggol-nyenggol pakai parodi, ya kan? Itu ternyata dia latihan, dia diam Itu true story. Itu true story. Ini dia jadi Ip Man kan, saya bilang kan. Jadi Ip Man beneran kan? Iya kan? Diajarin sama Coach Asmi, ya kan? Bener gak? Banyak, aku banyak belajar kickboxing. Sama coachku sendiri, sama my fatherku juga aku belajar kickboxing. Iya, berarti bener parodi aku itu bukan parodi, itu emang real. Bener kan? Benar. Yang jurus ya harus nahan posisi di posisi berak di Itu toilet udah duduk nggak atau benar, jongkok. itu udah nggak benar. Hah? Itu nggak bener? Di mana orang tanding nungging-nungging nggak ada. Kuda-kuda, buat nguatin kuda-kuda. Nggak ada kuda-kuda nungging-nungging, itu udah kurang benar. Ya, jadi intinya parodi saya itu true story. Iya, tapi memang dia udah, memang umur segitu lagi lucu-lucunya. Iya, siap. Bentar. Kemarin saya sempat ketemu sama Bang Rudi di, ada lah ya saya tanya kan. Yakin gak nih Paris nih gimana nih? Wih, dia latihan bagus. Tapi Bang Rudi ini bilang nggak mungkin saya kalah sebenarnya. Kenapa? Kalau seandainya Bang Rudi kalah itu gimana? Dia bilang kalau saya kalah itu cuma 2 kemungkinan. Apa kata? Yang pertama katanya saya lupa kalau hari ini saya tanding. Saya ketiduran, akhirnya Paris naik ring sendiri terus dimenangkan. Itu yang pertama katanya. Terus ya, itu anjing sih. Kok bayangkan Jack? Kalau Paris menang, katanya Bang Rudi ini lupa kalau hari ini dia tanding, dia lupa, dia ketiduran di rumah. Paris naik ring sendiri dimenangkan, menang WO. Itu sakit hati sih. Terus yang kedua kalau ya mungkin dia kasihan sama Paris lah. Gimana itu Le? Maksudnya saya di sini jujur saya tetap dukung brother saya lah. Besti. Paris. Saya tetap dukung dia untuk menang. Tapi saya rada maksudnya, oh sorry ya Leku, saya kayak kurang yakin. Udah dinaikin. Bukan begitu, saya dukung. Saya pingin sekali dia menang, pingin sekali saya. Cuma macam saya tidak percaya diri tuh. Maksudnya kalau ada yang bertarung sama saya nih. Oke Forlan, saya pegang Bang Rudi 100.000, kamu pegang Paris berapa juta gitu. Saya tetap nggak berani. Meskipun bednya beda, saya tetap tidak berani Kak. Udahlah. Tapi saya pingin dia menang sebenarnya, Lan. cuma kayak tidak yakin. Udahlah, taruh aja mic-nya. Terima kasih. Oke Le, tapi ya saya pasti mendoakanmu agar kamu selamat lah ya, itu aja. Tapi kamu harus bisa menang, oke? Harus bisa menang. Aku ngerti sih ini konsepnya udah mulai bercanda. Panasnya udah hilang. Tapi kok sakit? Enggak, tapi memang saya dukung dia untuk menang, harusnya. Biar jangan terlalu 2 kali, soalnya takut Bang Ivan gantiin lagi besok, aduh kasihan lah. Itu yang saya takutkan, nanti saya kerja di mana lagi? Ya kan maksudnya, ya bestie saya di HSS ya Paris. Kalau seandainya dia diganti sama Bang Rudi dari dulu kan dendam sama saya. Ya udah kamu gak usah main di HSS, hilang kerjaan saya dong. Maksudnya, tolong kau jangan sampai CEO ini diganti gitu. Jadi harus menang, itu aja. Oke. Tapi ini bahkan tapi si Paris ini mengajak Bang Rudi untuk nanti besok di tengah adu pukul, adu tendang ya Paris ya. Oke Bang Rudi. Tanya Bang Rudi dong, bunyi tendangan sama pukulannya cemana? Ya, Kayak mana? Ini beneran dia ngajak begitu. betul. Belum Gimana? pernah mabuk tendangan dia.
Serius? Iya. Kamu belum minum obat kayaknya, kamu masih gila kamu. Hah? Salah ngomong, ini rule siapa? Ini rule siapa? Kalau kemarin oke. Ya, saya lagi ngantuk aja saya menang. Ya kan? Yang penting jangan dijebak lagi nih saya nih. Kan dia emang doyan begadang. Mungkin dia pikir, wah kita mainin subuh biar Bang Rudi Enggak, ngantuk. tidak. Untuk Ya kan? pertandingan HSS Series 7 nanti, kita main di bawah jam 12 malam. Wih mantap, cakep. Nih dengerin nih guys ya. Di bawah jam 12 malam. Deal ya? Deal. Karena Oke. aku membenahi kesalahan-kesalahanku yang kemarin, jadi kita tuntaskan di HSS 7. Oke, itu udah direkam ya. Iya. Jangan ada kecurangan lagi nih. Pakpuk. Pakpuk kita ya. Oke, let's go. Oke, Pakpuk. Di tengah ya, adu pukul, adu tendang ya. Pakpuk. Aman ya. Oke. Kalau gitu pesan-pesan lah dari seorang Paris Fernandes untuk Bang Rudi untuk Paris Fernandes sebelum bertanding besok, silakan. Sebelum kita lanjut ke Q&A. Bapak CEO dulu sebelum dia diganti. Ya, udah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Tepuk tangan untuk kita semuanya teman-teman. Terima kasih untuk kita semua yang ada di sini. Kalian terbaik untuk teman-teman semuanya juga yang udah beli pay-per-view. Terima kasih teman-teman semuanya yang belum. Jangan lupa beli pay-per-view. Yang nonton live streaming YouTube, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi besok pembuktian siapa yang layak jadi juara dan itu aja dari aku. Jadi banyak-banyak terima kasih ngucapin untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Paris. Bang Rudi, Golden Boy silakan. Siap, jadi akhir ini banyak sekali ya gosip-gosip masalah taruhan jabatan CEO ya kan dari Koi Pantan Jaya. Menarik sih, menarik sekali. Tapi mungkin saya akan kasih syarat nih, biar Paris tenang. Dari tadi soal dia nangis terus tuh. Ya kan, waktu face off aja dia udah ngeluarin air mata. Jadi gini. Siapa yang nangis? Tadi. Gak ada. Ada di video-video aku lihat. Gak ada yang nangis lu. Bener gak? Tadi ngeliatnya gimana? Nangis dia tadi. Nangis. Semua nangis. Aku tahu Le, kau merasa ditinggalkan oleh bosmu sendiri. Ditinggalkan oleh brand-brand, ya kan, termasuk Rukas juga. Ya kan? Tapi gini aja Le, kalau kamu bisa bertahan 5 ronde, aku akan tetap kasih kamu jabatan CEO. Loh kok keputusannya di kau jadinya? Tetap dulu. Loh, bosmu udah ngomong bosmu loh. Kok keputusannya di ente Loh, sekarang? bos Ipan udah ngomong. Kalau kamu kalah lagi akan diganti. Tapi ada syaratnya. Kalau dia bisa bertahan 5 ronde ya tetaplah kasih dia lah ya. Bos Ipan kasih dia lah. Ya, syarat itu. Tapi kalau kamu KO, nanti aku pikir-pikir lagi deh. Gimana? Oke gak guys? Oke gak? Hah? Oke Bapak. Le, tolong Ayo Le ya. silakan lanjut. Bang Paris, Bosnya udah ngomong kok. tolong. Ya udah, guys ini udah terakhir press con. Bang Rudi yang menentukan nasibmu ke depan, tolong. Ya, nasib saya juga. Enggak. Nasib saya ditentukan oleh Tuhan saya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu saya percaya Bukan sih. di tangan seorang Rudy Golden Boy. Kalau jabatan ditentuin owner sih. Apa? Kalau jabatan ditentuin sama owner. Ya tapi ke atas kehendak yang Maha Kuasa, Bang. Siap. Ayo silakan. Oke. Baik, terima kasih. Udah. Bang Rudi ada yang ingin sampaikan lagi nggak? Ya Pesan-pesannya? intinya teman-teman support semuanya, support semua fighter. Ya kalau bisa kita tetap berpositif komen, kita dukung semuanya untuk kemajuan combat sport. Jangan nonton bajakan, jangan nonton yang aneh-aneh kayak Paris. Intinya support terus HSS 7 nanti bakal seru. Gak ada settingan-settingan. Saya lebih pilih legacy ya, nggak ada settingan-settingan. Jadi jangan ada yang bilang, oh nanti Paris yang akan menang. Tapi boleh juga itu. Kalau menang Paris settingan, itu bagus. Itu akan jadi beban mental buat dia. That's good. Sebarkan itu. Gak ada settingan. Kok? Nggak ada settingan, iya Gak nggak ada ada, settingan. om kita main kok. Ya nggak ada settingan-settingan. Oke, Oke, yuk. saya pastikan itu. Besok bakal penuh aksi, dijamin. Oke. Oke, gitu Udah. aja. Thank you guys.